شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan merupakan salah satu ladang ibadah yang begitu besar untuk kita semua. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Ramadan merupakan tathhirul qalbi, waktunya untuk membersihkan hati dari segala hal yang dapat menimbulkan kehancuran bagi pahala puasa di bulan Ramadan. Ramadan pula memberikan pelajaran akhlak yang begitu baik untuk kita. Namun saudaraku, ada beberapa akhlak yang justru malah mengurangi pahala puasa, bahkan cenderung untuk membatalkan pelaksanaan puasa yang kita laksanakan. Setidaknya ada 6 hal yang bisa mengurangi pahala puasa di bulan Ramadan ini. Di antaranya, 1, marah. Ketika hati kita dilanda rasa marah, apapun alasannya, maka kemarahan itu akan menghancurkan pahala puasa di bulan Ramadan. Dengan demikian, sia-sialah pelaksanaan puasa apabila dalam hati menanamkan sifat marah, apalagi kalau sampai diungkapkan rasa marah itu kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena dengan marah, otak, pikiran akan terganggu. Bahkan kejiwaan yang ada dapat rusak karena adanya rasa marah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, berbicara kotor atau tidak ada manfaatnya. Ada sebuah kata mutiara yang mengatakan, qul khairan aw liyasmut. Berkatalah engkau dengan baik atau diam. Ini menandakan bahwa betapa harusnya kita menjaga lisan ini, menjaga perkataan ini dari suatu hal yang jelek ketika diungkapkan kepada orang lain. Yang ketiga, berbohong. Jika saja dalam pelaksanaan puasa ini ada sedikit saja kata bohong yang terucap atau dusta dikatakan, maka pahala puasa di bulan Ramadan ini yang susah payah telah kita kumpulkan hilang secara otomatis. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Bukhari nomor 1903 dikatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang. Yang keempat, tidur sepanjang hari. Di bulan Ramadan ini tidur memang bagus, tidur memang lebih baik. Tapi kalau dibandingkan dengan bangun
bicara yang tidak baik, bangun berbuat yang tidak baik, bangun bekerja yang justru akan menghasilkan batal untuk pelaksanaan puasa. Maka tidurlah yang sewajarnya, jangan sampai tidur yang berlebihan. Kemudian yang kelima, melihat lawan jenis dengan hawa nafsu. Maksudnya, jangankan seseorang yang telah muhrim hukumnya, yang sudah jelas-jelas diperbolehkan saja, ketika melihat lawan jenis dibarengi dengan nafsu, maka secara otomatis dirinya telah mengurangi pahala puasa, bahkan menghilangkan nilai-nilai puasa Ramadan yang ia laksanakan. Maka jagalah mata, jaga dari penglihatan yang bukan hak. Kemudian yang keenam, bergunjing atau bergosip. Dalam bahasa Arab dikatakan ini merupakan ghibah, membicarakan keburukan orang lain, menggunjing orang lain, sesuatu yang jelas salah dikatakan dan membicarakan kepada orang lain, bahkan menyebarkan. Secara otomatis akhlakmu telah jauh dari kata baik, pahala puasa raib dan hilang saat itu juga. Ingat dalam surah Al-Humazah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Orang yang membicarakan keburukan orang lain tanpa melihat kesalahan diri pribadi, dalam arti introspeksi diri, hanya melihat kesalahan dan kesombongan orang lain tanpa melihat diri pribadi. Keadaan berada pada bulan Ramadan, maka leburlah kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan di bulan Ramadan. Selain daripada mengeluarkan pahala puasa, menggunjingkan atau membicarakan keburukan orang lain sama juga dengan memakan bangkai saudara-saudara. Maka dari itu, jauhilah sifat akhlak yang 6 perkara ini agar puasa Ramadan kita tetap baik, tetap mendapatkan suguhan yang terbaik manakala untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu menjaga akhlak kita di bulan Ramadan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.